Hadirin sekalian, drama yang akan kami tampilkan berikut ini berjudul Didengar atau Diabaikan. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh isi cerita, tokoh, dan peristiwa dalam drama adalah fiksi dan hanya ditujukan sebagai sarana edukasi mengenai kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota yang sedang berbenah, sebuah kebijakan besar tentang pengelolaan sampah tengah dipertaruhkan. Di satu sisi, lingkungan warga mulai sesak oleh limbah yang tak terurus. Namun, di sisi lain, anggaran sebesar 250 juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk edukasi dan sarana kebersihan justru terancam dialihkan untuk proyek pembangunan fisik lainnya. Di tengah himpitan prioritas ini, sang pemimpin dihadapkan pada pilihan yang sulit, menanam investasi pada kesadaran warga atau membiarkan lingkungan hancur demi sebuah kebutuhan pembangunan. Drama ini dimulai dari sebuah keresahan di sudut pemukiman. Aduh, kenapa sih sampah di sini semakin banyak? Mana bau banget lagi. Ya lokan juga tersumbat. Ya udah Sisil, ini kan nanti juga diangkut sama petugasnya. Lagi pula ini bukan tanggung jawab kita tadi. Ya justru itu masalahnya, guys. Masih banyak warga yang buang sampah sembarangan ya karena tidak pernah ada sosialisasi yang jelas. Permisi, saya sudah menginformasikan kepada pemerintah, tapi tidak dilanjuti dan kami juga sebagai masyarakat membutuhkan kebijakan yang pasti dari pemerintahnya. Oke, jadi kemarin kita itu menerima beberapa laporan dari RT tentang meningkatnya volume sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, benar Bapak Ibu, data menunjukkan 60% sampah rumah tangga itu tidak dipilah. Nah, sosialisasi itu terakhir dilakukan 2 tahun lalu. Tapi Pak, ini bukan hanya tentang kebersihan, namun juga kesehatan dan juga kota Palangkaraya. Apakah ada solusi dari Bapak Ibu sendiri mengenai hal ini? Kalau kami itu mengusulkan program sosialisasi masif, di mana pembagian tempat sampah terpilah serta sanksi administratif bagi pelanggar. Saya setuju dengan pendapat dari Ibu sendiri. Baik, apakah kita bawa usulan ini ke wali kota? Baik, izin Ibu Wali Kota, di sini kami ingin mengusulkan program pengelolaan sampah dan juga penegakan aturan. Untuk anggarannya kira-kira diperlukan berapa ya? Mohon izin Ibu, jadi kira-kira dana yang dibutuhkan itu sekitar 250 juta rupiah untuk sosialisasi, media edukasi, dan pengadaan tempat sampah. Karena anggaran ini kita akan fokuskan pada pembangunan infrastruktur dan juga apa jaminannya pada masyarakat, apakah akan berubah? Nah, izin Bu, masyarakat sebenarnya mau berubah, tetapi mereka membutuhkan arahan dan aturan yang jelas dari pemerintahan, Bu. Dan kami juga siap membantu sosialisasi di tingkat RT dan sekolah. Selama ini kami tidak pernah diberitahu secara resmi soal pemilahan sampah. Kalau begitu saya setuju, berarti kita menunda program-program lain. Izin Bu, tapi jika tidak ditangani tentang masalah ini, dampaknya bisa lebih besar seperti banjir, kemudian juga penyakit, kemudian juga protes dari masyarakat. Baik, setelah saya pikirkan, saya akan memutuskan untuk menyetujui program ini dengan evaluasi berkala setiap 3 bulan sekali. Namun, saya ingin terlibat aktif ke masyarakat. Apakah bisa? Baik, terima kasih Ibu. Kami akan siap menjalankan program ini dengan baik.
Nah, jadi Bapak Ibu, mulai hari ini sampah harus dipilah menjadi organik dan anorganik. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Jika ada yang melanggar akan kena teguran dari pemerintah dan sanksi keras dari pemerintah juga. Siap, setuju. Setuju. Keras, yuk. Baik Ibu, Bapak, kami juga akan membuat gerakan Jumat bersih setiap minggunya. Sepakat. Ternyata kalau nggak dikelola dampaknya besar juga ya. Baik, aku akan ikut aku. Kalau pemerintah dan masyarakat bekerja sama, pasti lingkungan kita bersih. Setuju. Setuju. Bu, setelah 3 bulan, volume sampah liar berkurang sekitar 40%. Artinya keputusan ini adalah keputusan yang tepat, di mana kebijakan yang baik lahir dari mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam administrasi publik, pengambilan keputusan tidak hanya selalu mempertimbangkan anggaran, tetapi juga mengumpulkan aspirasi masyarakat. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mau mendengar, mempertimbangkan, dan bertindak demi kepentingan bersama. Nah, dalam video ini, adapun unsur administrasi yang terlihat adalah identifikasi masalah, pengumpulan aspirasi, perumusan anggaran, kemudian juga perumusan kebijakan, lalu pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi.